Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Pande Arsani, NIM A22122117, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai respon dan koordinasi. Sistem koordinasi adalah merupakan suatu sistem yang mengatur atau mengkoordinir segala aktivitas biologis tubuh organisme, terutama terhadap perubahan-perubahan lingkungannya, baik eksternal maupun internal, sehingga organisme itu selalu dalam keadaan normal dan harmonis. Sistem koordinasi terdiri dari gabungan dua sistem, yaitu sistem syaraf dan hormon atau endokrin. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya ciri organisme adalah bergerak, sedangkan gerak pada tumbuhan disebabkan oleh ada atau tidaknya rangsangan. Nah, rangsangan ini bisa saja cahaya, sentuhan, kinera, gravitasi, dan juga suhu. Dan arah gerak tumbuhan tersebut ada yang mendekati, ada pula yang menjauhi rangsangan. Gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gerak endonom dan juga gerak etionom. Gerak endonom merupakan gerak non-pengaruh faktor, sedangkan gerak etionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan ini dapat berupa fisik, kimi, ataupun mekanik. Koordinasi pada tumbuhan juga dipengaruhi oleh hormon tumbuhan, yaitu hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberlin, hormon asam traumalin, hormon gas etilen, hormon asam absiat, hormon kalin, dan steroid. Sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan, karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Sistem saraf dari hewan dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah anggota paling akbar dan termasuk otak dan sumsum tulang balik. Kavitas tulang balik mengandung sumsum tulang balik, sementara kepala mengandung otak. Respon hewan terhadap lingkungannya bervariasi tergantung dari jenis dan intensitas stimulus, jenis spesies, stadium perkembangan, umur, kondisi fisiologis, dan kisaran toleransi terhadap lingkungannya. Apabila kondisi lingkungan menjadi sangat tidak baik, maka yang terjadi adalah: pertama, hewan meninggalkan tempat itu dan mencari tempat dengan kondisi yang lebih baik. Kedua, hewan memberikan respon tertentu. Nah, yang ketiga, hewan itu akan mati. Hewan dikenal mempunyai 3 macam respon dasar, yaitu respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Mekanisme ketiga respon itu berdasarkan sistem umpan balik negatif. Agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu tepat, dan berlangsung cukup cepat.